Sementara Nathan kini sedang melaju dengan ambulans yang ia telepon. Tidak ingin nyawa hidupnya menunggu terlalu lama, Nathan nekat menghubungi pihak keamanan untuk mendapatkan pengawalan ekstra. Sirine ambulans bersamaan dengan suara polisi yang mengawalnya memecah keheningan jalan yang sedang diwarnai oleh kerumunan pendemo. Dalam ambulans, Nathan merasa gelisah. Pikirannya terus melayang kepada Delisa yang mungkin sedang cemas menunggu di butik tersebut. "Tuan, kenapa harus ambulans?" tanya Samuel sambil tangannya berpegangan pada handle mobil. "Karena ambulans dan wiu-wiunya," jawab Nathan sambil fokus menyetir. "Kan damker juga ada wiu-wiunya, begitu juga mobil polisi ada wiu-wiunya." "Samuel, aku belum butuh damkar karena hatiku belum tersulut api cemburu. Dan aku juga tidak butuh mobil polisi, sebab Delisa bukan tawanan cintaku, apa kau paham?" Samuel mengangguk mengerti. "Baiklah Tuhan, tapi apa yang sebenarnya terjadi di sana? Mengapa pendemo begitu marah?" Nathan menjawab dengan serius. "Mereka protes terhadap kebijakan pemerintah terkait isu penting. Aku harus segera ke sana dan menjemput Delisa sebelum situasi semakin rumit." Tok tok tok. Terdengar ketukan kaca mobil dari pertisi mobil ambulans. "Pelan-pelan Pak Sopir, Anda membawa mobil ini seperti kesetanan," tegur si supir ambulans yang berada di belakang. "Tenang Bapak, aku sedang terburu-buru. Bapak bisa santai di belakang, minum kopi atau main catur sekalian Pak," jawab Nathan. Mobil putih dengan sirene wiu-wiu itu terus melaju, hingga Nathan pun tiba di depan butik. Dengan tergesa-gesa Nathan keluar dari mobil dan berlari ke dalam bangunan. "Nathan, apa kamu tidak apa-apa?" Delisa langsung berdiri menyambut kedatangan Nathan. Nathan dengan napas tersengal pun menjawab, "Tidak, aku tidak apa-apa. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu baru ke aula pesta." Delisa mengangguk. Melihat anggukan dari istrinya, Nathan mengecup lembut dahi Delisa dan bergegas mengganti pakaian. Sementara Rosalind dan Diana kini tampak gelisah menunggu kedatangan Nathan dan Delisa. Sesekali dua wanita sepuh itu mencoba menghubungi cucu mereka secara bergantian. "Diana, mengapa mereka begitu terlambat? Apakah terjadi sesuatu?" tanya Rosalie cemas. Diana menggigit bibirnya. "Aku tidak tahu Rosalie, mungkin ada masalah di luar sana. Kita harus sabar menunggu. Semoga aja mereka cepat kemari, para tamu udah berkumpul. Acara akan segera dimulai, dan mereka belum juga kembali," ucap Rosalie cemas. Dan sementara itu di butik, Nathan udah siap. Dia menggandeng tangan Delisa menuju keluar bangunan butik, disusul oleh Mona dan Sophia dari belakang. "Nat, apakah kita tidak akan terjebak macet? Waktunya sangat mepet," ucap Delisa sambil melangkah keluar butik dengan gaun elegannya. "Masalah itu tidak perlu dipikirkan, aku udah mempunyai solusi," jawab Nathan. "Syukurlah kalau kau udah memikirkan solusinya." Delisa tersenyum lega. Mereka pun tiba di depan butik. "Tada, silakan, solusi terbaik untuk menghindari macet dan melindungi keselamatan jiwa dan raga," seru Nathan memperlihatkan mobil putih itu kepada Delisa. "Hah?" Delisa, Mona, dan Sophia terkejut. "Are you serious, Nat?" tanya Delisa terkejut. Nathan tersenyum tegas. "Tentu saja, ini adalah solusi terbaik. Ayo, masuk ke dalam ambulans. Kami akan segera sampai ke tempat acara tanpa terkendala." "Tidak ada pilihan lain," Delisa tersenyum kikuk. Baiklah," jawabnya. Mereka bertiga pun menaiki mobil tersebut. Ambulans segera melaju meninggalkan butik dengan sirene yang kembali berdentang keras. Wow, Mona, Sophia, dan Delisa terguncang di belakang mobil ambulans itu. Tatkala Nathan membawa mobil tersebut dengan ugal-ugalan. "Set, bablas, tidak minggir, tabrak. Ini sopirnya mabuk, lem apa?" seru Sophia ketika merasa terombang-ambing di dalam. "Ya Tuhan, sepertinya mobil ini bukan menuju ke keselamatan,
namun menuju ke akhirat. Sopirnya ilegal, seru Moda yang merasa perutnya mual. Prak, Delisa memukuli partisi pembatas. Hei Nathan, aku tremor, bisakah kau pelan-pelan sedikit? Teriak Delisa. Tenang, kita akan segera sampai, nikmati perjalanan kalian nyonya, jawab Nathan dari depan. Sehingga mobil itu pun tiba di aula pesta. Di aula pesta, atmosfer meriah dengan lampu-lampu sorot yang memancar, musik yang mengalun, dan tamu-tamu yang berbaur dalam kegembiraan. Nathan membuka pintu ambulans dengan gagah. Delisa, Mona, dan Sophia yang keluar dari mobil tersebut dengan wajah pucat dengan kaki-kaki mereka gemetaran saat berdiri. Para media segera menyoroti kamera mereka. Tada, kita tiba dengan gaya bukan? Ucap Nathan dengan senyuman bebas, cemas. Para tamu terkejut melihat kedatangan mereka dengan ambulans. Itu bukannya Nathaniel, pria buangan itu kan? Iya, apa dia diundang ke acara ini? Bisik-bisik para tamu yang hendak masuk ke dalam aula. Rosalie dan Diana yang melihat kedatangan Nathan pun melangkah mendekati mereka dengan ekspresi khawatir. Nathan, apa yang terjadi? Kenapa kalian datang dengan mobil ambulans? Tanya Rosalie. Nathan menjawab sambil tertawa. Kami menghindari macet, Nek. Solusi paling efektif, bukan? Iya, Nek. Sopir kali ini memang di luar prediksi. Delisa menambahkan. Sudah, ayo masuk. Kau harus segera membuka acara pesta ini, sekaligus memperkenalkan Delisa sebagai istrimu, kata Rosalie. Nathan mengangguk. Tentu, Nek. Kami siap. Mereka berempat masuk ke dalam aula pesta. Walaupun suasana sempat terasa canggung di awal. Sorotan kamera tetap mengarah pada mereka, namun Nathan dan Delisa mencoba tersenyum seperti biasa, berusaha menyeimbangkan ketegangan saat mereka berdua melangkah di atas red carpet. Sorot mata tamu undangan mengarah kepada Delisa dan Nathan, kemudian mulai berbisik. Jangan katakan penerus Azure adalah Nathaniel. Tidak mungkin. Daisy yang sedang berdiri sambil memegang gelas anggur pun terkejut melihat kedatangan Nathan dan Delisa. Ketika pasangan itu memasuki aula pesta dan semua pengawal membungkuk memberikan hormat. Oh, si sampah itu. Bagaimana bisa dia menjadi penerus? Dan Delisa? Tidak mungkin. Delisa menggeleng tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sarah menepuk pundak putrinya. Daisy, kamu memang anak yang sungguh tidak berguna. Coba dulu kau lebih memilih Nathan daripada Lukas. Kau mungkin menjadi satu-satunya wanita yang menjadi sorotan malam ini. Daisy mencengkeram gelas yang dia pegang dengan emosi. Tidak bisa dibiarkan. Aku akan membuat perhitungan dan mempermalukan Delisa. Mumpung semua orang hadir di sini. Gumamnya penuh kebencian menatap ke arah Delisa. Sementara di posisi Julius yang kini duduk di kursi tamu hanya dapat menelan ludah ketika melihat Nathan menuju ke atas podium. Sial, apa yang aku lakukan? Ternyata menantu orang yang begitu hebat. Bukan hanya Julius dan sebagian tamu yang terkejut mengetahui identitas Nathan, namun kakek Joseph dan kedua paman Nathan pun tidak percaya akan kenyataan yang mereka terima. Sialan, kita benar-benar ditipu oleh anak ini, ucap paman Andreas kepada paman Smith. Bisnis kita sekarang dalam bahaya, Andre. Jika Nathan benar-benar pewaris Azure, sebab Tuan Azure bekerja sama dengan pemerintah, kata Smith dengan penuh kecemasan. Mungkin kita harus berpikir cepat dan mencari cara untuk memperbaiki situasi ini, saran paman Andreas dengan tegang. Mereka tahu bahwa jika Nathan benar-benar menjadi penerus Azure, itu berarti dia memiliki kekuatan dan pengaruh yang bisa sangat membahayakan bisnis keluarga mereka. Ngomong-ngomong, di mana Carol dan Henry? Mengapa mereka belum tiba? Tanya Andre yang mengkhawatirkan anaknya. Sepertinya mereka terkena macet atau sedang melakukan acara yang lain yang lebih penting, jawab Smith. Sementara di atas podium Nathan berdiri dengan percaya diri. Di dekatnya Delisa memberikan dukungan sejati dengan senyumannya yang membangkitkan semangat. Nathan mengangkat tangan untuk memulai pidato. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah hadir di sini pada malam yang bersejarah ini. Saya, Nathan Orion Azure, ingin membagikan sebuah kebenaran yang telah lama terpendam. Suara tamu mulai berbisik-bisik dan semakin bersemangat.
Mereka penasaran dengan kebenaran yang akan diungkapkan Nathan. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak spekulasi yang beredar tentang asalku dan warisan keluarga. Ada yang menganggap saya sebagai anggota keluarga Ravenscroft, dan ada pula yang mengira saya tidak lebih dari sekedar seseorang yang ingin mendekati kekuasaan. Tapi patut saya tegaskan, di malam ini, bahwa mereka semua telah keliru. Publik bersimpuh menahan napas, terpana dengan pernyataan tegas Nathan. Sorot mata Nathan dan tatapannya melingkupi seluruh auditorium, menggambarkan kepercayaan dirinya. Saya bukanlah dari keluarga Ravenscroft. Saya bukanlah pewaris kekayaan dan kekuasaan mereka. Bahkan saya adalah penerus dari keturunan bangsawan yang jauh lebih hebat dari yang mulia, yaitu keluarga Azure yang kalian pikir udah tertidur. Di balik kesuksesan Azure, aku, Nathan, yang bergerak di balik layar. Dalisa tersenyum melihat suaminya. Ada rasa haru saat melihat Nathan tanpa bersemangat. Kamu luar biasa, Nathan. Waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini telah tiba, bisik Dalisa. Nathan menatap arah Dalisa sambil tersenyum. Nathan merangkul pinggang Dalisa, lalu mengangkat tangan Dalisa yang memancarkan kehangatan dan kekuatan. Saya ingin mengenalkan kepada kalian semua, jika ada seorang wanita yang telah menjadi penopang dan pendukung setia dalam perjalanan hidup saya. Dia adalah Dalisa, sebagai Nyonya Azure, belahan jiwa yang memberikan saya kekuatan dan keyakinan untuk menjadi penerus keluarga Azure. Dalisa mengangguk dengan penuh bangga, menyadari bahwa malam ini tidak hanya menjadi perkenalan kepada publik, tetapi juga pernyataan bahwa cinta mereka tidak hanya menghiasi kehidupan pribadi, tetapi juga membentuk masa depan keluarga Azure.